dalam satu ibadah yang luar biasa, karena hadirat Tuhan ada menyertai kita semua pada pagi hari yang indah ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Dayan Simarmata dari GBI Tarutung yang memberikan waktunya untuk memberikan firman hari ini. Kita bersyukur, dan juga ada hamba-hambanya Bapak Victor Huta Barat dari Jakarta yang akan menaikkan pujian dan penyembahan, dan Duma Sihombing juga dari Jakarta yang akan menyampaikan pujian dan penyembahan, dan semua yang terlibat pada ibadah pagi ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Allah Bapa yang maha besar, yang bertahta di kerajaan sorga, Allah yang maha luar biasa, maha kudus. Engkaulah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Dan kami sembah dan muliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sembah Engkau Tuhan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Roh Kudus, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah satukan kami karena anugerah-Mu Bapa. Sampai detik ini Tuhan, nafas Hawai itu Engkau masih berikan kepada kami, dan kami mau meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Ini saatnya kami boleh bersama dengan Engkau Bapa. Layakkan kami Tuhan ada di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan kami, ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami boleh bersama dengan Engkau dalam ibadah ini. Walaupun kami berjumpa melalui Zoom Tuhan, dan Engkau lihat wajah-wajah kami semua Bapa, tetapi Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Walaupun kami ada di Tarutung, ribuan kilometer dari Sydney, dan juga di Jakarta, di Makassar, dan juga di Medan Tuhan Yesus, dan di Sydney. Itulah kuasa-Mu yang luar biasa. Engkau mampu menyatukan kami, karena Engkau mengasihi kami semua umat-Mu ini Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami undang hadirat-Mu Bapa. Bekerjalah Tuhan, urapi ibadah ini Bapa, dan mulai dari awal pertengahan sampai akhir. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Urapi hati kami semua. Engkau basuh kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami Bapa hari ini akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami akan berbeda pada waktu berjumpa dengan Engkau. Kami mengakhiri ibadah ini akan berbeda. Kami menjadi ciptaan yang baru karena kuasa firman pengajaran yang akan kami terima. Tuhan terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap dalam ibadah ini bersama saya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu GB Worship. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah raya kami dari Indonesia. Bapak Ibu yang dari Indonesia, dari Pendeta Dayan Pendeta mana nih? Pendeta Dayan Simarmata. Terima kasih Amang sudah hadir pagi-pagi dari Indonesia. Bang Victor, Kak Duma, dan semua yang ada di Indonesia, juga yang ada di Sydney, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita beribadah hari ini. Mari kita satukan hati kita undang hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing, sehingga kita bisa merasakan lawatan Tuhan. Pagi ini saya akan undang untuk Amang Victor Huta Barat untuk memimpin pujian kita pagi ini. Terima kasih, silakan Amang. Baik, shalom buat kita semua yang ada di Indonesia, untuk Laiku dan Itoku yang di Aussie, luar biasa sekali.
Memang itu yang Tuhan Yesus inginkan, kita mau datang kepada Dia, mengucap syukur selama seminggu ini kita diberi kesempatan, diberikan napas kehidupan, dan yang terbaik, yang terindah, yang menyenangkan hati Tuhan kalau kita mau datang, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya lagu yang saya persembahkan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan selalu pimpin kita dalam setiap perjalanan kita. Dikala ku cemas dan dikala ku bersenang kepadamu, ku pasrah hidupku. Biar ku bersenang dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah aku tersesat di perjalananku. Biar ku bersenang dalam masa hidupku, agar namamu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakku, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah aku tersesat di perjalanan. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah aku tersesat di perjalanan. Shalom. Luar biasa, terima kasih Amang Victor Huta Barat buat pujiannya. Selanjutnya saya akan undang Kak Duma Sihombing Ambarita untuk memimpin pujian selanjutnya. Silakan Kak, terima kasih. Ya, Shalom. Mari kita bawa hati kita pagi ini kepada Tuhan, sebab hati adalah perkara yang penting. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita menyembah Tuhan. Bawa korban syukur. Haleluya. Mari bawa hatimu. Berikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Saat ku masuk kehadirat-Mu, aku
tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Katakan sebab Tuhan baik. Yes, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Katakan sebab Tuhan baik. Yes, oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Kita ada beribadah pada saat ini semua karena anugerahnya. Kita boleh ada menyembah, kita boleh ada saat ini menikmati hadirat Tuhan. Semua adalah karena kasih Tuhan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan menjadi mesbah yang harum. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Katakan sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Haleluya, Tuhan baik. Baik, naikkan satu pujian lagi. Kita bersorak-sorak, ayo mana? Ekspresinya untuk Tuhan. Sorak hosana. Kita bersama malaikat memuji Tuhan. Haleluya. Ayo, saya belum lihat semua bertepuk tangan. Saat ini ku datang lagi. Kepada siapa? Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, panggil namanya. Kau lembah, kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersama siapa? Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, panggil namanya Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, glory bagimu.
senang melihat ekspresi kita. Ayo jangan ada yang jaim di hadapan Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik lewat pujian kita. Sebab kita bertepuk tangan. Hari-hari telah ku lalui. Bersama siapa? Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Hey. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita datang dengan sukacita. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ayo kita bertepuk di atas kepala kita. Sorak hosana. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Silakan adikku Frida. Luar biasa, terima kasih Kak Duma buat pujiannya, sungguh sukacita semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah firman Tuhan, saya akan undang Epit untuk bermazmur bagi kita, diambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Silakan Epit, terima kasih. Terima kasih Kak Frida. Kita baca firman Tuhan ya pada hari Minggu ini. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkuk kepada batu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, saya serahkan kepada Kak Frida. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Epi. Tuhan Yesus memberkati juga. Sebelum kita masuk dalam ibadah khotbah dari Bapak Pendeta Doyan Simarmata, saya akan undang untuk Amang Victor Huta Barat untuk saksian kemudian satu lagu lagi. Silakan Amang. Terima kasih. Shalom, shalom. Kita imani apa yang sudah disampaikan firman Tuhan tadi di Mazmur. Di situ dikatakan ada, aku akan dilindungi, aku akan terbang tinggi bersama Sang Raja Wali, ya Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Shalom. Terima kasih untuk Amang Victor Huta Barat buat pujiannya. Sekarang kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang
akan dibawakan hambanya dari GBI Tarutung, Sumatera Utara, Amang Pendeta Dayan Simarmata. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Amang. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Sebelumnya kita awali dengan doa. Kita berdoa. Bapa, terpujilah nama Tuhan yang maha besar, yang maha mulia, yang menganugerahkan berkat rohani dan jasmani bagi kami, sehingga lewat ibadah yang kami lakukan, kami akan menikmati berkat-berkat pemeliharaan-Mu, terutama melalui firman-Mu. Kami rindu firman Tuhan merestorasi kami, sehingga kami akan terus menikmati dan mengalami kasih yang indah yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan, memampukan kami menangkap dan memahaminya, supaya kami berhasil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, dari Tarutung, kami mengucapkan selamat pagi bagi kita sekalian. Salam sejahtera dan kasih Kristus. Biarlah lewat pelayanan Zoom meeting hari ini, kita boleh sama-sama diberkati, sama-sama ya menikmati indahnya kasih Tuhan, tentu melalui firman Tuhan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ya, nama lengkapnya jelas tadi Dayan Simarmata, istri Boru Harianja. Kami diberkati Tuhan, anak ada 3, 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, ya. Dan 1 sudah bekerja, 2 lagi sedang menanti kemurahan Tuhan karena suasana ini mungkinnya. Dan hari ini lewat pelayanan kita, kami akan sampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema yang sudah kami sampaikan, menerima yang terbaik untuk melakukan yang terbaik dan menghasilkan yang terbaik. Kita lihat dulu dari Yohanes 4 ayat 14, kita mulai pembacaan firman Tuhan dari sana. Yohanes 4 ayat 14, ya saya akan bacakan, kita sama-sama perhatikan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Yohanes 4 ini adalah mengangkat sebuah peristiwa di mana ada seorang yang namanya perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur. Dalam dialog itu, ya, Tuhan sendiri dengan jelas bisa melihat dan mengetahui pribadi seorang perempuan Samaria. Dan Tuhan sedang menyatakan sebuah pernyataan kasihnya kepadanya. Salah satu yang ditekankannya adalah kalau barang siapa minum air yang akan kuberikan, ia tidak haus untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, kita tahu semua background atau latar belakang daripada perempuan ini adalah bukan orang yang baik-baik. Tapi Alkitab jelas ya bahwa latar belakangnya dia punya suami, sudah 6, ya yang tinggal ke-7 lah. Untunglah dia bertemu dengan suami, kalau dalam Alkitab berkata suami yang ke-7 itu adalah Yesus. Karena Yesus menurut Alkitab dialah mempelai pria sorga atau suami. Gereja adalah istri. Ya. Nah, jadi yang dikasih oleh Tuhan dalam sebuah dialog itu, ya, ada sebuah pengertian yang mendalam yang mendarat di pemikiran daripada perempuan Samaria. Ya. Kita tahu dia sebelumnya sangat berbeda. Dia tidak mengerti sebetulnya apa yang disebut kemuliaan. Terutama perempuan Samaria tidak pernah mengalami apa yang namanya kasih Tuhan. Banyak gereja di akhir zaman ini mungkin sudah menjadi orang Kristen, tetapi yang disebut mengalami kasih Tuhan belum. Mungkin perempuan Samaria ini seperti itulah pengalamannya. Soal kebenaran Mesias yang ditunggu-tunggu, kalau kita baca konteks ini sebetulnya dia sudah tahu bahwa nanti akan ada Mesias, bahwa menyembah itu harus di Yerusalem. Dia tahu sebetulnya ayat itu. Ya. Tetapi dalam sebuah pengalaman pribadi dia belum ada mengalami kasih Kristus yang sebenarnya. Akhirnya dalam sebuah dialog itu, ya, perempuan Samaria ini bisa menangkap maksud Tuhan yang berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberi kepadanya akan menjadi mata air. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya,
perempuan Samaria ini mulai terbuka mata. Dia mulai menerima sebuah pribadi yang selama ini dia tidak pernah alami. Perhatikan Bapak Ibu, kekristenan bukan soal atau Kristus bukan soal untuk dipelajari, tapi Kristus yang utamanya adalah dialami. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Ikut Kristus atau belajar tentang pengenalan akan Kristus bukan untuk dipelajari, tapi dialami. Memang mungkin sebuah pengetahuan sudah ada, tetapi pengalaman dia, terutama tentang menerima pribadi Yesus yang digambarkan seperti air yang membuat dia tidak haus lagi untuk selama-lamanya, jelas belum ada dalam dirinya. Tapi ketika dia mulai percaya, yakin akan pribadi Tuhan dalam perjumpaan di sumur di siang hari itu, dia menerima pribadi Yesus yang disebut sebagai aliran air hidup, masuk dalam batinnya, dalam jiwanya, maka saat itu dia mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Ingat, pekerjaan roh Tuhan itu dahsyat. Pekerjaan roh Tuhan itu bisa seketika. Pekerjaan Tuhan itu tidak akan menunggu waktu. Pekerjaan Tuhan itu tidak pernah ditunda-tunda. Artinya ketika kita percaya dan yakin akan perkataan Tuhan dan mengimaninya, maka saat itu juga pekerjaan Tuhan lewat rohnya akan mengerjakan hati kita. Dan ketika roh Tuhan yang mengerjakan hati kita, sesuatu yang berbeda akan muncul, sesuatu yang berubah akan muncul. Ya, lewat pekerjaan Kristus yang dia terima, maka dalam batinnya, dalam perempuan Samaria ini mengalirlah kasih Kristus, kasih yang luar biasa, atau kasih agape, kasih tanpa syarat itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lewat pengalaman pribadinya, maka saat itu matanya mulai terlihat. Dia merasakan ada hal-hal yang berbeda, ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang indah. Ya, dia betul-betul dibawa oleh Tuhan dalam sebuah sungai air kasih yang luar biasa, yang mampu mengangkat dia, membuat dia benar-benar mengalami sebuah perubahan yang tidak pernah dialami. Akhirnya, Bapak Ibu, ya, karena tadi temanya kita bagi menerima, melakukan, dan menghasilkan. Akhirnya perempuan Samaria ini dalam kategori menerima pribadi Yesus, dia berhasil. Karena dia membuka hati, dia yakin akan pribadi Tuhan yang berbicara kepada dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan seringkali orang ingin berhasil, tapi yang paling utama sebetulnya yang diperhatikan adalah penerimaannya. Ingat, penyediaan Tuhan di muka bumi ini lewat kasih-Nya sudah selesai di salib. Dalam Yohanes pasal yang ke-19, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia disalib, perkataan terakhir yang dikatakan oleh Tuhan adalah sudah selesai. Artinya penyediaan Tuhan untuk kita sebetulnya sudah sempurna Bapak Ibu. Tinggal penerimaan kita. Tinggal apakah rasa lapar dan haus itu ada, tinggal keyakinan kita kepada Kristus yang telah menyediakan segalanya. Ingat, pribadinya yang mati di salib telah menyediakan segalanya bagi kita. Penyediaan Tuhan itu sempurna Bapak Ibu. Melebihi apapun. Salib Kristus yang menyediakan segala sesuatu, melebihi segala apa yang kita pikirkan dan kita dambakan. Ingat, korban Kristuslah yang memulai segala sesuatu. Korban Kristuslah yang mengawali segala sesuatu. Ya, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus dan perkataannya, segala perubahan yang dahsyat akan terjadi. Jadi penerimaan perempuan Samaria ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang mengawali dia melakukan segala sesuatu yang terindah. Ingat ya, ketika kita menerima Tuhan lewat firman-Nya, ya, sesuatu yang indah akan Tuhan taruhkan. Karena firman Tuhan itu berkuasa melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi Bapak Ibu. Firman Tuhan itu yang mengubah yang pahit menjadi manis. Firman Tuhan itu yang memisahkan laut dan darat, ya, gelap dan terang. Semua diawali oleh firman. Yesuslah pribadi firman Tuhan yang telah mati dan bangkit, ya. Dan ketika dia mati dan bangkit, terakhir dia akan berkata di salib, semua penyediaan kita sudah selesai. Bapak Ibu, penyediaan untuk pertolongan kita sudah sempurna, sudah selesai, tinggal penerimaan kita. Kalau Bapak Ibu mulai membuka hati, dan kita mulai sungguh-sungguh membuka hati, maka aliran air sungai itu yang membuat kita tidak haus untuk selama-lamanya, pasti makin dahsyat. Katakan amin.
Iya. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya hati daripada perempuan Samaria mulai bergejolak, mulai bernyala-nyala. Ya, ingat ya, Roh Kudus sebetulnya ya itulah yang ya dicurahkan Tuhan kepada kita di akhir zaman untuk kita mengawali sebuah tindakan. Kita harus tahu persis Bapa yang merencanakan, Yesus yang melaksanakan, dan Roh Kudus yang mewujudkan. Trinitas, ya, di sana jelas kita bisa lihat Bapa surgawi yang merencanakan, Yesus yang melaksanakan tentu melalui penyalipannya untuk menyediakan pertolongan bagi kita, dan Roh Kudus yang mewujudkan. Kita harus tahu, sekalipun Yesus sudah mati, ya, tetapi perwujudan kasih Tuhan yang akan dicurahkan kepada kita itu adalah melalui Roh-Nya. Tuhan itu akan bisa kita rasakan, kuasa salib akan bisa kita rasakan saat Roh Kudus telah mewujudkan itu dalam roh kita, sehingga ya secara langsung kita bisa alami pribadi Tuhan. Tadi saya awali, Tuhan tidaklah untuk dipelajari, tapi untuk dialami. Maka Roh Kuduslah yang mewujudkan sebuah pengalaman yang luar biasa lewat kasih-Nya. Saya mau tekankan bagi kita di pagi hari ini. Kalau Roh Kudus turun menurut ya Yohanes Kisah Rasul 1 ayat 8, maka Dia akan mencurahkan kasih. Ya. Kalau udah bicara Roh Kudus turun atas orang percaya untuk mewujudkan pribadi Tuhan yang nyata, maka kasih-Nya lah yang paling utama dinyatakan bagi kita. Catat baik-baik Bapak Ibu. Kasih daripada Tuhan itulah yang paling jelas bisa dialami orang yang mengalami Tuhan. Ya. Inilah yang dialami oleh perempuan Samaria. Ya. Untuk menggenapi janji Tuhan, barang siapa minum, dia tidak akan haus sampai selama-lamanya. Jadi perempuan Samaria itu mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika kasih Tuhan dicurahkan secara pribadi dalam dirinya, saya terlalu yakin dan percaya saat kasih Tuhan tercurah, maka Roh Tuhan akan membawa seseorang untuk melakukan sebuah tindakan, namanya tindakan kasih. Ya, jadi ketika kita menerima Tuhan, maka kita mengalami kasih-Nya. Ingat, Roh Kudus itu yang paling utama dicurahkan bagi orang percaya adalah kasih. Di saat perempuan Samaria menerima kasih Tuhan, maka tindakannya pun tindakan kasih. Saya mau katakan, kasih Tuhan itu lebih kuat daripada maut. Kata Kidung Agung 8 ayat 7. Cinta lebih kuat daripada maut. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Cinta Tuhan lebih kuat dari pengaruh harta. Cinta Tuhan lebih kuat dari pengaruh pangkat. Cinta Tuhan lebih kuat dari pengaruh apa saja pun. Mau pengaruh corona, mau pengaruh pandemi, pengaruh krisis dunia. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan pengaruh kasih Tuhan. Ya, ini perlu dicatat Bapak Ibu. Ingat, salah satu tokoh Alkitab yang mati martir namanya adalah Stefanus. Stefanus itu dia tidak menghiraukan nyawanya sekalipun harus mati demi Kristus. Karena dia telah mengalami kasih Tuhan, dia rela mati. Yang mengatasi segala dunia ini adalah kasih Tuhan Bapak Ibu. Dan saya terlalu yakin pengalaman pribadi mengalami kasih Tuhan dari Roh Kuduslah yang dialami oleh perempuan Samaria, maka dia mampu mulai bertindak. Di Yohanes 4, ya ayat ke-26, maka perempuan itu meninggalkan tempatnya. Di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang ada di situ. Perhatikan, setelah penerimaan perempuan Samaria itu tentang kasih Tuhan telah dia alami, maka tindakan kasih itu mulai bekerja, mulai bergerak. Ingat, Roh Kudus itu selalu menggerakkan kita untuk melakukan tindakan kasih. Tidak ada tindakan yang lain yang diminta oleh Tuhan, tindakan kasih. Itulah yang terutama. Mungkin lewat hubungan suami istri, tindakan kasih dalam pelayanan, tindakan kasih ya dalam bermasyarakat, tindakan kasih dalam kegiatan kita di mana saja pun. Itu sudah pasti terus mendorong orang percaya untuk kita lakukan. Dan tindakan kasih itulah yang terus menggerakkan perempuan Samaria sehingga dalam Yohanes 4 ayat 28 tadi dia pergi meninggalkan Tuhan.
Dia pergi ke kota, dia pergi untuk bersaksi. Karena kasih atau cinta Tuhan yang lebih kuat daripada maut itu telah menggerakkan, mendorong dia, membakar semangatnya. Karena dia telah berubah, dia menjadi ciptaan baru. Lalu dia pergi ke kota dan berbicara kepada banyak orang tentang Yesus atau Mesias yang telah dia berjumpa secara pribadi. Dan orang banyak memang mendengarkan dia. Lalu orang banyak berduyun-duyun dari kota setelah mendengarkan kesaksian perempuan Samaria, dan memang mereka berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan melayani mereka, memberitakan tentang kabar baik, memberitakan kasih Tuhan, sehingga orang banyak percaya dan yakin kepada Kristus yang dimulai oleh sebuah kesaksian. Sekali lagi, yang dimulai oleh sebuah kesaksian tindakan kasih dari seorang perempuan Samaria, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu mereka menerima Tuhan dan juru selamat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ini tadinya kita bagi 3, ya, menerima, melakukan, dan menghasilkan. Perempuan Samaria adalah orang yang berhasil dalam sebuah tindakan memenangkan jiwa-jiwa, bersaksi kepada banyak orang. Sekalipun awalnya, kalau kita baca ini saudaraku, mereka kurang percaya, kurang yakin atas kesaksian perempuan Samaria. Tetapi ketika mendengarkan Yesus langsung bersaksi, mereka percaya dan yakin. Itu bisa kita lihat di ayat ke-39, ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya atau telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bukankah perempuan Samaria adalah seorang yang berhasil, yang menghasilkan sebuah tindakan iman di mana banyak jiwa-jiwa menerima Yesus secara pribadi? Saya mau katakan Bapak Ibu, keberhasilan di muka bumi ini adalah ketika kita mau bersaksi dan jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk Tuhan. Karena dalam Matius pasal 16, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 26 berkata, satu jiwa dimenangkan lebih berharga dari seisi dunia. Satu jiwa dimenangkan yang datang kepada Tuhan lebih berharga dari seisi dunia. Ya, lebih berharga dari bumi ini. Coba kita bayangkan dulu keberhasilan perempuan Samaria yang menggoncang satu kota, membuat orang yang dulunya negatif tetapi berubah, ya, menerima Yesus secara pribadi, sehingga jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan menerima Tuhan. Kalau saya bayangkan nanti mahkota perempuan Samaria ini luar biasa. Bayangkan satu kota Bapak Ibu, bukan satu desa ya, bukan satu kecamatan, satu kota. Nah, kalau kita pahami, ya, apa sih yang membuat perubahan ini luar biasa? Apa yang membuat perempuan Samaria kok bisa seperti itu? Ya, padahal kalau kita bedakan latar belakangnya sebelum dia menerima Yesus dan sesudah, waduh, kalau zaman sekarang orang punya suami angam, saudara yang kesulitan, mungkin orang akan berkata ini aneh orang, ini orang. Apalagi kalau di kampung-kampung seperti kami di Tarutung, sempat orang punya pasangan hidup, suaminya 6 atau istrinya 6, sudah menjadi buah bibir itu Bapak Ibu. Saya yakin zaman dulu pun seperti itu juga. Tapi ingat, kasih Tuhan melampaui pikiran, melampaui apa saja pun. Ya, roh Tuhan melampaui apa saja. Dia mampu merubah kita sekejap. Ya. Jadi sebuah pemahaman yang dalam, kalau kita lihat pribadi perempuan Samaria, kita kaitkan dengan Matius 5:6, barang siapa yang haus dan lapar, ya mereka lah akan dipuaskan. Sebenarnya rahasia daripada perempuan Samaria berhasil karena dia telah puas dengan Tuhan. Ya, orang yang mau bersaksi, saudaraku, kepada banyak orang tentang Yesus, itulah orang yang sudah puas dengan Tuhan. Kalau orang masih puas hanya dengan hal-hal dunia, tidak akan pernah bisa bersaksi, tidak akan pernah menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Kalau kepuasan orang masih hanya sebatas materi, hanya sebatas hal-hal yang duniawi, tak akan bisa menjadi saksi. Saya yakin perempuan Samaria secara lahir, secara kepuasan daging, saudaraku, telah mati. Dia sudah bisa membedakan kepuasan ketika dia sebelum menerima Yesus adalah semu. Walaupun suaminya sudah 6, kepuasan dia masih terbatas. Kepuasan dia hanya sebatas sementara.
Ya, tetapi setelah dia terima Yesus secara pribadi di sumur itu, kepuasan dia adalah kepuasan yang benar-benar mengatasi kepuasan dunia ini. Artinya, setelah perempuan Samaria menerima Yesus secara pribadi, dia mengalami kepuasan yang luar biasa sesuai dengan janji Tuhan. Kepuasan yang mengatasi langit dan bumi. Itu yang dialami, makanya dia siap berubah seketika sehingga dia, saudaraku, langsung melakukan sebuah tindakan kasih. Dan ingat Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan sebuah tindakan kasih kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita, dalam pelayanan kita, ingatlah keberhasilan telah ada bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Mungkin di profesi kita, kegiatan kita, kalau udah tindakan kasih kita bikin, saya yakin Tuhan akan hadir dan campur tangan. Sesulit apapun hubungan keluarga mungkin ada kita alami, sesulit apapun persoalan pribadi yang kita alami, siapapun mungkin orang membenci kita, saat saudara melakukan sebuah tindakan kasih, maka pengaruhnya akan luar biasa. Karena kalau kita baca dalam Matius pasal 13, firman Tuhan itu selalu bekerja seperti meragi loh, mempengaruhi. Ya, sifat Tuhan itu bekerja dari kita kalau kita melakukan tindakan kasih, meragi, mempengaruhi. Kita bayangkan ya tape yang akan diubah itu kan ragi akan ditaburkan di sekitar daripada ubi. Ya, walaupun hanya di bagian atas, tapi dia sanggup merubah sampai kepada bagian bawah, bagian paling dalam. Ya, itulah ragi kalau ditaruhkan ke atas ubi untuk nanti kita mendapatkan tape. Dalam dan luarnya akan dirubah. Begitulah cara kerja Tuhan Bapak Ibu. Ya, Roh Tuhan itu ya dia mencurahkan kasihnya meragi si perempuan Samaria, lalu dia melakukan tindakan kasih yang meragi orang lain. Makanya saya bilang, saya terlalu yakin apapun pengalaman dan persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu, kalau tindakan kasih yang dari Tuhan ada, kita pakai gunakan, saya percaya semuanya akan berubah. Katakan amin. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, Tuhan itu kan cahaya Bapak Ibu. Dia terang yang ajaib. Ya, dia sanggup mengubah segala-galanya. Akhirnya, saudaraku, sekali lagi, karena perempuan Samaria telah puas sebetulnya dengan Tuhan, ya, dia sudah lewati proses kepuasan dunia dan beralih kepada proses kepuasan bersama dengan Tuhan, dan dia lakukan tindakan kasih itu, maka dia berhasil. Kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, tindakan kasih Tuhan lewat Roh Kudus, kalau itu tinggal diam dalam diri kita, maka yang menonjol adalah mengutamakan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Karena itu perempuan Samaria tidak gengsi. Perempuan Samaria tidak menjaga harga diri. Kalau daging yang dipakai, dia pasti merasakan sebuah gengsi. Karena dia sudah dicibir oleh masyarakat sekitar. Ya, mungkin di pandangan masyarakat, dia sudah dicap, sudah di blacklist Bapak Ibu. Tetapi, ya, Roh Tuhan, kasihnya, mampu mengutamakan Tuhan. Kuasa ragi dari atau kuasa Roh Kudus itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akan membawa kepentingan Tuhan yang lebih menonjol dalam diri kita. Saudara dan saya harus yakin, katakan dulu amin. Ya, kuasa Roh Kudus akan menonjolkan dirinya dalam diri kita. Ya, itu sudah menjadi sebuah pengalaman adikodrati, sebuah pengalaman yang boleh bahasa Batak didokon haomion, ya, yang akan dialami setiap orang percaya. Maka jangan heran Bapak Ibu, orang yang dulunya bandel, bajingan, tiba-tiba bisa berubah. Oh, kok bisa begitu ya? Ada apa ya? Karena kalau Roh Tuhan tinggal diam dalam diri kita lewat iman percaya kita, dia akan menonjolkan pribadinya yang lebih utama. Banyak kita lihat kesaksian orang-orang percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan tentang pengalaman pribadinya yang berbeda sebelum dia dipanggil Tuhan dan setelah dia menerima Tuhan. Dia diubah. Mengapa? Karena ketika Tuhan dia terima, maka pribadi Tuhan yang paling menonjol. Itu sebabnya dalam ya Kidung Agung 8 ayat 7 tadi, cinta lebih kuat daripada maut. Kalau orang udah jatuh cinta kepada Tuhan, oh tidak tanggung-tanggung. Di dunia ini aja Bapak Ibu, kalau orang jatuh cinta, ya, kamu muda kalau jatuh cinta, ya, maka yang utama yang dia ingat siang malam adalah kekasihnya. Ya. Kalau kita baca Kidung Maut itu, cinta kuat daripada maut, kalau ditawarkan pun harta katanya, dia akan hina.
Karena nggak ada yang bisa menggantikan cinta, tidak ada yang bisa mengatasi cinta. Ya, itu makanya nggak heran, saudaraku, kadang-kadang karena cinta orang kaya dan orang miskin bisa bertemu. Karena cinta dari negara yang berbeda bisa ya berjumpa. Walaupun di Indonesia Sabang sampai Merauke begitu jauh, tapi kalau ada cinta dia bisa dekat, Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada cinta, satu rumah pun, satu tempat tidur pun bisa seperti ada 7 gunung yang membatasi kita. Kalau nggak ada cinta, ya, soalnya itu dulu mengabadi. Padahal kita satu rumah, satu tempat tidur, ya. Tapi kalau ada cinta yang jauh pun bisa menjadi dekat. Itu sebabnya cinta Tuhan kalau dialami seseorang, maka kepentingan Tuhan yang paling menonjol. Itu udah pasti. Saya bersaksi, Bapak Ibu, tahun 2000 pertama kali saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya saya dipanggil Tuhan karena pertama kali saya diawali mengalami kasih Tuhan lewat Roh Kudusnya. Ya, saya tidak punya latar belakang teologi, tetapi yang mendorong dan mengawali saya melain Tuhan karena kasih-Nya, Roh-Nya yang dicurahkan di hati. Itu yang membuat cinta saya, ya, cinta Tuhan itu saya alami secara pribadi melebihi segala-galanya. Ya. Secara kesibukan mungkin ya kita ini punya kesibukan bersama-sama. Apalagi kami dengan profesi seperti ini agak lumayan sibuk lah di zaman pandemi. Tapi saya sudah mengalami Tuhan, sesibuk apapun, kalau udah ada cinta Tuhan, Tuhan kasihnya hikmat mengatasi kesibukan, bahkan mengendalikan kesibukan, supaya kita bisa mengutamakan Tuhan dan mengutamakan kepentingan Tuhan. Katakan amin. Ya, jangan pernah berpikir, bagaimana ini persoalan ini, bagaimana saya mengatasi ini. Yang penting alami dulu cinta Tuhan yang luar biasa seperti yang dalam perempuan Samaria. Gak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita itu. Ya, orang di pencipta langit dan bumi. Sekali lagi tadi sudah saya tegaskan, kalau Roh Tuhan berkuasa atas kita seperti kepada perempuan Samaria, yang paling utama dan yang paling menonjol dia curahkan di hati kita adalah kasih-Nya. Ini harus digarisbawahi. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tak bersyarat itu. Kasih agape. Kasih yang membuat kita terbakar. Kasih yang mencelikan mata rohani kita. Kasih yang membuat kita betul-betul mampu mengutamakan kepentingan Tuhan di bumi ini. Ingat, kepentingan Tuhan di bumi memanggil kita adalah supaya kita menjadi saksinya dan jiwa-jiwa dibawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya pendengar yang dikasih oleh Tuhan lewat pelayanan GBI, ya, yang ada dalam pelayanan Bapak ya Ambarita dan Ibu Tapea dari Australia memberkati kita, dan saya yakin ya lewat pelayanan hari ini siapapun di antara kita yang mungkin ya selama ini ya mengalami sebuah, katakanlah dulu ya, problem yang mungkin sulit dipecahkan, tapi hari ini Tuhan akan jawab. Alami dulu cinta Tuhan, terimalah dia, karena sekali lagi penerimaan kita yang menentukan. Ibaratnya ya listrik ini kan sudah tersedia loh di kabel itu, harus listrik yang luar biasa. Tapi menentukan penerang itu yang luar biasa tidak lagi tergantung kepada arus yang ada di kabelnya, tetapi pada bolanya, pada penerimaannya. Begitu juga media sosial kita yang kita pakai hari ini, misalnya katakanlah HP, ya, sinyal di muka bumi ini, di bumi planet bumi ini sudah penuh. Tapi untuk kita bisa menikmati sebuah hasil daripada handphone misalnya yang terbaik, itu ditentukan oleh handphonenya sendiri. Kalau mau lebih mantap pakai yang lebih canggih, ya, isi dia, penuhi dia, kita rawat, maka penerimaan itu nanti akan menghasilkan yang terbaik. Ya, jadi sekali lagi sebuah keberhasilan diawali dengan penerimaan. Katakan amin. Ya, sebuah keberhasilan akan diawali oleh penerimaan dan dilanjutkan kepada sebuah tindakan, lalu akan menghasilkan sebuah hasil yang berdasarkan kasih Tuhan. Jadi terimalah di awal kasih Tuhan seperti perempuan Samaria, pasti akan ada sebuah tindakan kasih seperti perempuan Samaria, dan pasti akan menghasilkan yang terbaik. Itulah jiwa-jiwa. Sekali lagi, perempuan Samaria bukan dia orang yang hebat, bukan karena dia sudah pintar, bukan karena dia sudah punya latar belakang yang bobrok sebetulnya, bukan itu sebetulnya masalah inti, tetapi perempuan Samaria telah menerima kasih Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Ya, itu yang mengubah dia sebetulnya. Tetapi mungkin dia semakin terdorong, lebih termotivasi setelah dia menerima kasih Tuhan, dia buat sebuah perbandingan. Lalu semangatnya membara dan dia pergi
menghasilkan yang terbaik, itulah jiwa-jiwa. Hari ini biarlah Bapak Ibu diberkati, kita semua diberkati, ditolong, dan lewat cinta Tuhan kita ya semakin tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat pelayanan ini, buat Gembala Pak Pendeta Ambarita, Pak Norman Ambarita di Australia yang telah memberikan kepercayaan. Diberkatilah Bapak dan Ibu, diberkati semua. Amang Victor Huta Barat, orang Tarutung, seringlah datang ke Tarutung Amang. Saya sebetulnya GBI Siborong-Borong ya, bukan GBI Tarutung. Cuman saya tinggal di Tarutung karena kita masih berkantor di Tarutung, tapi pelayanan saya ada di Siborong-Borong. Lengkapnya di Desa Paniaran, di desa-desa Bapak Ibu, dan kita ada cabang di Desa Purbatua, Kecamatan Pahai sana. Ya, kalau datang ke Tarutung boleh singgah, kita dikontak biar kita sama-sama menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, kami kembalikan kepada WL lagi. Haleluya. Luar biasa. Terima kasih buat pelayanan Amang Pendeta Dayan Simarmata, buat renungannya luar biasa. Biarlah kita bukan hanya boleh menjadi pendengar firman, tapi kita juga boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan memberkati Amang dan keluarga dan juga pelayanannya di GBI Siborong-Borong, dan terima kasih. Dan sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur yang ada di rumah masing-masing untuk kita siapkan hati kita juga. Dan saya akan undang Gembala Sidang kita, GB Worship Bapak Amang Pendeta Norman Ambarita MTH untuk memimpin perjamuan kudus. Terima kasih. Haleluya, luar biasa. Kita telah diberkati Tuhan dengan firman yang luar biasa dari hambanya Pendeta Dayan Simarmata dari GBI Siborong-Borong. Dan biarlah mungkin hambanya ini, tadi dia tidak menjelaskan, hambanya ini aktif sebagai anggota polisi, ya Bang ya. Ya. Jadi pelayanannya itu juga di masyarakat dan juga gembala sidang. Kita bersyukur hari ini kesediaan hambanya untuk menyampaikan firman pengajaran kepada kita, dan biarlah kita sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus di dalam memberikan contoh-contoh untuk menginjili dan memenangkan jiwa, dan bagaimana wanita Samaria itu hanya dalam pertemuan sekali saja dengan Yesus, dia terima Yesus, dia bertobat dan berubah, dan bahkan dia menjadi pemberita tentang Yesus, dan banyak jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan. Biarlah kita juga demikian, sebab memang itulah yang Tuhan inginkan dari kita semua umatnya, supaya kita juga memenangkan lebih banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan. Mari saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, dan pada saat kita mempersiapkan roti dan anggur apapun di rumah, kalau ada roti, kerupuk juga bisa, dan anggur boleh, teh juga boleh. Yang penting bahwa itu kita doakan nanti sehingga sungguh-sungguh menjadi persekutuan kita dengan darah dan tubuh Kristus. Dan semasa kita dalam mempersiapkan ini dan mempersiapkan hati kita yang terutama untuk masuk dalam perjamuan ini, nanti masuk di dalam doa sejenak, dan saya undang hambanya Pak Victor Huta Barat menyanyikan satu pujian untuk persiapan daripada perjamuan ini. Shalom. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya, kirabat. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah.
Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Amin. Ku kasihi, ku percaya bahwa aku ikut. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku ikuti Dia. Ku kasihi, ku percaya bahwa aku milikmu. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, oh Yesusku. Aku berserah kepadamu, oh Yesusku. Aku berserah. Haleluya. Mari saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan ini. Sebelumnya, mari kita berdoa, kita minta pengampunan dosa kepada Tuhan, agar kita boleh layak menerima darah dan tubuh Kristus, dan kita dipersatukan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Oh, kembali kami Tuhan berseru kepadamu Bapa. Engkau telah memberkati kami dengan kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah merubah kami Bapa. Biarlah Tuhan, tiba saatnya kami akan Engkau persekutukan dengan darah dan tubuh Kristus. Tuhan, biarlah kami datang kepadamu Bapa, mohon ampun. Mohon ampun atas segala dosa, mohon ampun atas segala pelanggaran, mohon ampun atas segala kesalahan perbuatan kami Bapa yang tidak berkenan kepadamu yang telah kami lakukan, sengaja atau tidak sengaja,
melalui perkataan, melalui hati, melalui pikiran, dan bahkan perbuatan. Tuhan, biarlah agar kami boleh Tuhan bersatu dengan Engkau. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah seperti firman-Mu yang berkata, walaupun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Dan biarlah kami terima itu Tuhan, pengampunan dari Engkau. Sehingga kami boleh diberkati dan bersama dengan Engkau di dalam perjamuan kudus ini. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Berkati Tuhan roti atau apapun yang ada di rumah kami masing-masing. Dan juga Tuhan anggur atau bentuk minuman atau teh apapun yang ada di rumah kami masing-masing. Biarlah itu Tuhan kuduskan, sucikan. Sehingga sungguh-sungguh menjadi roti persekutuan dari tubuh Kristus dan darah Yesus. Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap untuk dalam perjamuan ini, sama-sama katakan, amin. Mari angkat roti tinggi-tinggi, saudaraku yang diberkati Tuhan. Biarlah sebelum kita terima ini, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kali kedua. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Haleluya. Amin. Letakkan cawan ini, saudaraku, angkat tangan kita ke sorga, dua-dua tangan kita, dan mengucap syukurlah. Jangan ada yang berdiam, engkau ada di rumahmu masing-masing. Yesus ada bersama dengan engkau. Katakanlah ucapan syukur. Apakah engkau bernyanyi, bermazmur, atau berbahasa roh, ini saatnya kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari beberapa menit. Oh Bapa, terima kasih. Yo kesemete kini naramaya sukarabata haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih tubuh dan darah Yesus yang telah mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami menjadi baru Tuhan, ciptaan yang baru. Oh haleluya. Kirabatakara namarama sekiya rabatakara barabasi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ikirabatakara barabasi barabasi kisikili rabasi. Terima kasih Bapak.
Bapa, kembali kami Tuhan Terima kasih. menyerahkan ucapan syukur kepadamu Bapa, setelah kami Tuhan, Engkau telah ampuni segala dosa-dosa kami Bapa, Engkau telah tahirkan kami Bapa. Biarlah Tuhan dengan kuasa darah Yesus Engkau memperbaharui kami. Biarlah dengan kuasa darah Yesus, darah dan tubuh Kristus merubah kami Tuhan, dan mempersiapkan kami menjadi mempelai wanita Kristus. Tuhan, biarlah kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami Bapa, sehingga Tuhan mulai hari ini kami boleh masuk di dalam dimensi yang baru Bapa, karena Engkau telah memperbaharui kami Tuhan. Engkau telah persiapkan kami Bapa untuk menghadapi hidup yang penuh dengan kuasa-Mu, untuk menjalani kehidupan ini Tuhan dengan kekuatan baru dari Engkau Bapa. Tuhan, kami bersyukur satu anugerah yang luar biasa. Kami ini tidak ada apa-apanya Bapa. Siapa kami ini Tuhan di hadapan-Mu Bapa? Tetapi karena kasih-Mu, seperti yang firman Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa, Engkau persatukan kami dengan Engkau Tuhan pada pagi siang hari yang luar biasa ini. Tuhan, terima kasih. Hormat puji bagimu. Kami sembah Engkau. Kami muliakan namamu. Kami meninggikan namamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang telah diberkati Tuhan dan diperbaharui Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Frida. Amin. Terima kasih Bapak Gembala. Sekarang waktunya mari kita berikan persembahan kita yang terbaik. Kita bawa our first fruit in the house. Mungkin bisa dihubungi bendahara atau siapapun yang kalau berkeinginan untuk memberikan apapun persembahan itu. Dan saya akan undang Bendahara GB Worship, Pak Rudi, untuk memberikan pengumuman. Terima kasih. Terima kasih, Frida. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Pertama-tama saya akan mengumumkan persembahan yang kami terima, perpuluhan dan persembahan yang dikirim melalui transfer gereja kita. Persembahan dari 3 jemaat yang kami terima sebesar $200, dan perpuluhan yang kami terima dari 2 jemaat dan begitu pula Pak Gembala, total 545. Jadi total yang kami terima masuk ke gereja, ke rekening gereja 745. Jadi kami mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada pendeta yang membawakan firman, Pak Dayan Bima Marta, dan juga semuanya yang terlibat dalam Zoom ini. Dan terutama juga kita mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan perpuluhan, persembahan, dan juga yang belum dapat memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan memberkati jemaat dengan berlimpah ganda. Demikian pengumuman ini saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara Frida. Terima kasih. Thank you, Ko Rudi, buat pengumumannya. Atas nama gereja saya mengucapkan terima kasih buat generosity Bapak Ibu yang sudah memberikan, dan yang belum memberikan dan mungkin akan memberikan bisa menghubungi Bapak Gembala atau Ibu Gembala atau Bendahara gereja. Terima kasih. Dan sekarang waktunya di penghujung acara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Hari ini akan dipimpin oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Suryani Hutapea. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Frida, sebelumnya diumumkan perayaan Natal kita dulu ya. Oh, oke. Silakan. Siapa yang mau ngumumin Bapak Tua? Ya, Oke. Untuk pengumuman tanggal 18 Desember 2021
bahwa GB Worship akan mengadakan Natal bersama di C3 Newtown. Untuk address komplitnya nanti akan diumumkan di grup WhatsApp mungkin, atau mungkin dari Indonesia yang akan bergabung, mungkin nanti nggak tahu akan dicoba untuk online Zoom live atau gimana, akan diberitahukan untuk pemberitaan lebih lanjut. Acara akan dimulai pukul 6 malam, dan Ketua Panitia Natal Ko Iksan mungkin malam hari ini ada gak ya? Mungkin akan memberikan pengumuman, atau mungkin setelah ibadah akan diberikan info lebih lanjut lagi. Stay tune. Kita menghimbau untuk Bapak Ibu yang mungkin hadir di Zoom hari ini untuk memberikan kalendernya di highlight tanggal 18 Desember, jangan lupa untuk waktunya jam 6 di Newtown. Terima kasih. Oke, silakan Ibu Gembala untuk memimpin doa syafaat kita. Terima kasih. Salam semuanya. Tadinya saya mau mimpin doa syafaat. Ada di sini nantulang saya, Ibu Riris Sitompul, mamanya Kak Elita. Boleh nantulang yang mimpin doa syafaat ya nantulang ya? Mendoakan untuk Natal kita juga, Australia, Indonesia, dan semualah Roh Kudus yang biar mengalir aja. Waktu dan tempat Ibu Riris Sitompul, Nyonya Raja Guguk. Terima kasih Ibu Gembala dan Pak Gembala. Pada pagi hari ini saya mengikuti kebaktian kita dari Bapak Simamora dari Tarutung, dari Seborong-borong katanya. Simar Mata, ulang. Simar Mata. Oh ya, Simar Mata ya, Simar Mata. Oh ya, betul Bapak Simar Mata, Pendeta Simar Mata. Terima kasih. Kebetulan beliau ini polisi juga di Tarutung, Nantulang. Oh, angkat tangan dulu sama Pak Polisi. Haleluya. Hormat Pak Polisi, hormat. Ya. Satu ketika saya akan datang ke Seborong-borong, Amang. Saya ada teman di sana di restoran Piltik itu. Oh ya, Piltik. Ya, ya Piltik. Ya. Saya juga dulu waktu anak-anak sering ke Butar karena kakak saya kepala sekolah di sana. Oh, ya, ya. Ya, jadi satu ketika kita ketemu, Amang. Terima kasih Pak Ambarita dan Ibu Gembala juga kalau dipersilakan saya untuk berdoa syafaat. Sebenarnya ini sangat mendadak tapi tidak salah. Setiap saat kita harus bisa berdoa karena doa adalah nafas bagi orang Kristen. Tanpa doa berarti kita sudah tidak bernafas lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, yang selalu memperhatikan kehidupan kami dari mulai kami ada sampai akhir hidup kami. Itu iman kami dan itu kepercayaan kami, dan kami sangat berbahagia bahwa kami beriman kepada Allah yang hidup, Bapa yang hidup, Yesus Juru Selamat kami, dan Roh Kudus adalah Roh penolong kami, Roh penuntun kami, yang mengurapi kami senantiasa, yang memberi kami hikmat marifat. Bapa di surga, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar GBI Worship di Sydney menjadi satu gereja yang berkenan kepadamu. Perkenanan Tuhan ada pada Pak Ambarita dan Ibu Gembala dan seluruh pengurusnya dan seluruh jemaat yang ada di Sydney. Bapak tambahkan jumlah mereka di Sydney, tambahkan orang percaya di sana, tambahkan orang yang mau melayani Engkau ya Tuhan, karena kami tahu dimanapun kami berada, kami bersyukur pada saat ini bahwa kami bisa bertemu di seluruh dunia. Sebab itu kami tidak hanya mengeluh karena pandemi, tapi kami bersyukur tidak ada cara lain. Dengan adanya pandemi kami bisa bertemu, kami bisa berworship satu dengan yang lain, memuji Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Pada saat ini aku berdoa untuk Natal yang menjelang di Sydney tanggal 18. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu. Engkau adalah Yehova Jireh. Bertindaklah
Sediakanlah segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan Roh Kudus yang roh penolong itu, bekerjalah leluasa. Urapi mereka semua dengan urapan khusus, urapan ganda. Terlebih-lebih Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Engkau yang mengurapi mereka dengan spesial urapan yang darimu, spesial urapan darimu Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, apapun yang mereka butuhkan, cuaca yang baik biar Engkau berikan, kesehatan yang baik untuk semua yang mau datang pada Natal itu, Natal secara langsung ataupun online, semuanya ada di tangan-Mu Roh Kudus. Bekerjalah secara maksimal dalam nama Tuhan Yesus. Pengampunan-Mu telah kami terima ketika kami menerima perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Yesus yang adalah juru selamat kami. Engkau mati buat kami, Engkau dikuburkan buat kami, dan Engkau bangkit buat kami. Terima kasih Bapak, iman kami tidak pernah sia-sia, karena kami tahu kekuatan kami ada pada Roh Kudus yang ada senantiasa pada kami. Tuhan, aku juga secara khusus berdoa untuk Jeremy. Oh, dia akan bertumbuh normal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengimani. Amin. Dia akan bertumbuh normal dalam nama Tuhan Yesus. Karena yang mati pun Kau bangkitkan. Yang bisu bisa berbicara. Yang timpang bisa berjalan. Yang buta bisa melihat. Tidak ada yang tidak bisa Kau lakukan. Dan kami beriman untuk itu. Kami beriman untuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu Bapa kekal selamanya. Kami yang berdoa, kami tahu Engkau adalah yang mendengar dan mendengar doa kami dan memberikannya pada saat-Mu yang tepat bagi masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapak Gembala tutup dalam doa berkat. Atau belum Pak? Masih ada yang lain? Terima kasih Ina. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Silakan Bapak Gembala untuk menutup ibadah kita. Water. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, sebelum kita tutup, saya rindu kita menaikkan satu pujian dari saudara kita Duma, baru nanti kita terima doa penutup dan juga doa berkat. Dan saya mau minta hambanya Pendeta Dayan Simarmata dari GB Tarutung yang akan menutup dan memberkati kita semua. Ya, silakan Kak Duma. Ya, sebentar ya, ini Kesia lagi mempersiapkan. Ya, udah nak. Ya, kita naikkan satu pujian bahwa Tuhan itu sangat baik dan terbukti Dia telah berikan putranya yang tunggal sehingga kita dilayakkan, dibenarkan, disucikan. Dialah kekuatan kita, dialah harapan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita boleh masuk di bulan Desember itu semua karena kasih setia Tuhan. Haleluya. Thank you, Lord. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa untuk ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolong
yang tidak akan mengecewakan. Hanya kepada Tuhan Yesus. Mari saudara kita fokus kepada janjinya, kepada firman-Nya. Sebab dia setia dengan perkataannya. Mari kita bawa setiap masalah kita, setiap pergumulan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dialah jaminan yang memberi kita kuat berjalan melewati setiap proses yang dia izinkan dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kupandang wajah-Mu dan Yeremia 33:3. Mari terus berseru kepada Tuhan. Dia pasti menolong tepat pada waktunya. Dia tidak pernah memalukan orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Tiba saatnya kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menutup dan memberkati kita. Saya persilakan hamba-Nya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, yang telah menganugerahkan persekutuan yang indah di pagi hari ini bersama dengan para hamba-Mu, umat Tuhan, dari berbagai tempat. Kiranya sebelum kami melewati hari-hari ini, biarlah berkat firman menjadi rema atas kami, memberikan kami kekuatan, tambahkan iman percaya kami Tuhan, meyakini firman-Mu, bahwa Kaulah sumber satu-satunya pertolongan yang mampu membuat kami berhasil di tengah dunia yang panah ini. Bersama dengan Tuhanlah kami menang, bersama dengan Tuhan kami kuat. Sebelum kami pulang, biarlah turunlah berkat-Mu atas kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukalah hati dengan iman, pandanglah korban Kristus, angkatlah tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih daripada Yesus Kristus dan anugerah dari Bapa Surgawi, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, memberkati, menghibur, menguatkan saudara dan kita sekalian dimanapun kita berada. Dalam nama Yesus, turunlah berkat-Mu atas kami. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin. Thank you, Amang. Selamat hari Minggu semua. Terima kasih anak-anak pendeta Simarmata. Terima kasih Amang Pendeta Simarmata. Semuanya terima kasih untuk pendeta Daya. Terima kasih Pak Gembala, Bu Gembala, Cisara, itu Doma, Semua sangat diberkati. Bu Jericho, Terima kasih kepada Tenaga Bieneo Pung Abraham, terima kasih. Bang Ani, terima kasih. Paseng, Cien Yen, Terima kasih. Rudi, Naria Siagian, terima kasih. Pamit ya. Nadiri Sitompul, terima kasih. Frida, Cesian, Sineka, terima kasih. Pak Victor Utabara, terima kasih.
Bang Monang. Thank Bang Monang you Kak Sinaga. Ani. Ras. Thank you Asep. Ras. Thank you Yen Iwan. Cilili, terima kasih. Sarah, thank you Anton. Thank you Kalita, terima kasih. Thank you Kak Elina, Elbina, Ambarita. Jennifer, terima kasih. Tuhan Ya. Yesus. Panenggolan, Happy terima Sunday. kasih. Tuhan Yesus Yang memberkati. Natalina. Selamat hari Minggu semua. Seribu. Pasar Ibu. Happy Sunday. Amonang.